Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada, kita akan mulaikan ibadah online kita. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Dia selalu setia menopang. Haleluya. Saat aku berseru padanya, saat aku berharap hanya dalam Yesus saja. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, haleluya, penuh kuasa. Kau sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Benar Tuhan, kekuatan kami yang kami dapatkan hingga pada saat hari ini Tuhan, semua karena Tuhan, semua pemberian cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Segala puji, hormat, syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, hingga pada saat hari ini kami masih boleh ada semua karena Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, mau mempermuliakan, memuji Tuhan.
Tuhan. Biarlah Tuhan yang melayakkan setiap kehidupan kami untuk kami dapat memuji bersorak bagi Tuhan. Tuhan tolong setiap pelayan-pelayan Tuhan, biarlah kami sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang menyaksikan kami pun sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dan berkarya. Hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang perkara yang mustahil. Juga tidak ada perkara yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Angkat pujian, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. yang lemah dikuatkan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, Yang sakit yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi tak pernah kecewa, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. tak pernah kecewa. Haleluya. Kecewa Mengiring Yesus, mengiring Yesus. tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa, Kuserahkan semua padanya. serahkan semua, Haleluya. berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Sekali lagi, tak pernah kecewa. Haleluya. Kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa buat selamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan
percaya akan Dia. Haleluya, haleluya. Dia perisaiku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga Dia kota bentengku. Amin, amin. Bahwa Tuhan juga penolongku. Haleluya. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya, aku percaya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia perisaiku, aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku, aku percaya akan Dia. Tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Tempat lindungan. Haleluya. Sekali lagi, tempat lindunganku yang tinggi. Tempat lindunganku yang tinggi. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita menghadapi pergumulan dan penderitaan. Tapi biarlah dalam sesulit apapun keadaan kita yakin Tuhan akan pelihara hidup kita. Kita angkat pujian, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat haleluya, badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya amin. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku.
kebaikan Tuhan akan memelihara kita seumur hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Mari saya jemput kita kembali bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan kiranya kita meminta kepada Roh Kudus untuk membawa kita pada segala kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya akan setiap janji firman-Mu. Kami percaya bahwa kasih-Mu selalu Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami dari hari ke sehari Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Apa yang mustahil bagi kami manusia, Engkau bisa melakukannya ya Tuhan. Terima kasih buat janji-janji firman-Mu, kebenaran-Mu, itu iya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami nyanyikan Tuhan, biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Saatnya kami akan menerima lagi dari kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang Engkau kehendaki untuk disampaikan kepada kami semua, Engkau mau berbicara kepada hamba-Mu melalui hamba-Mu bagi kami semua Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang akan terus menguatkan iman kami, yang akan terus menuntun hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dan kita akan siap sama-sama mendengarkan firman Tuhan serta belajar apa yang menjadi kehendak dari maksud isi hati Tuhan dengan tema yang diberikan, yaitu mengenai kekecewaan. Ya, kekecewaan dapat berakibat menolak Yesus. Kita akan sama-sama belajar melalui firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-11. Kita akan buka bersama. Langsung saja ayat-ayat ini. Matius pasal yang ke-11 dimulaikan dari ayat yang ke-2 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu boleh ikuti dari Alkitab yang ada pada Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-11 dimulai ayat yang kedua berkata, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, dasar daripada cerita ini dengan latar belakang bagaimana kehidupan Yohanes Pembaptis, ya, sebelum pernyataan dari ayat tema kita ini terjadi, di mana judul atau tema kekecewaan bisa berakibat menolak Yesus. Nah, kata kekecewaan itu dengan kata dasar kecewa, ya, yang berarti ada perasaan yang kecewa. Jadi tidak puas, tidak sesuai harapan, lalu muncullah perasaan kecewa itu. Nah, latar belakang cerita daripada Yohanes Pembaptis kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3. Mari sama-sama kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-28 saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai, ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Nah, kita tahu melalui latar belakang cerita ini, kalau kita baca secara menyeluruh, Injil Yohanes pasal 3 ini, cerita tentang kesaksian Yohanes, ya, yang membuka jalan untuk Yesus. Kalau kita baca nanti di ayat yang ke-30, atau saya bacakan saja sampai di ayat yang ke-30 tadi, ya. Di sana dikatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, sebagai seorang sahabat mempelai, ya, siapa mempelainya? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia paham, dia mengerti, dan dia tahu posisinya. Bahwa mempelainya yang harus makin besar, sementara dia sebagai seorang sahabat, di situ dikatakan di ayat 30, tetapi aku harus makin kecil. Dia tahu betul fungsinya, dia tahu betul posisinya. Sehingga pada saat Yesus hadir, Yesus datang, di mana kita baca di Matius 11 tadi, mulai ayat yang kedua, waktu Yohanes bertanya di ayat kedua di dalam penjara, ya, dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, waktu murid-murid itu datang bertanya kepada Yesus akan hal tersebut, di ayat 6 Yesus menjawab, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
siapa yang akan datang berikutnya. Setelahnya dia diminta untuk membuka jalan. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 di ayat yang ke-27. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ya, Yohanes diutus mendahului untuk persiapkan jalan bagi Mesias. Saya akan bacakan di ayat yang ke-28. Pasal yang ke-7, Injil Lukas. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Jelas, yang dimaksud utusanku mendahului engkau di ayat ke-27 itu adalah Yohanes. Jadi, Yohanes menerima tugas dan tanggung jawab yang begitu luar biasa. Tetapi dia tidak merasa kecewa. Hanya bertanya di Matius pasal 11 itu, engkaukah yang akan datang itu, atau harus kami menanti orang lain? Ya, dia bertanya karena dia menerima tugas sebagai utusan yang mendahului mempersiapkan jalan bagi Yesus. Nah, kita pun seringkali juga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus mendengar akan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan sampai satu pengajaran di mana Yesus akan datang kali yang berikutnya, kali yang kedua. Berita ini sudah diberitakan sekian banyak waktu sampai hari ini. Namun peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali tak kunjung datang. Ya. Nah, di sini kita melihat tentu saja akan muncul kekecewaan karena ada pengharapan, ada satu ekspektasi yang belum juga terrealisasi. Tapi sebelumnya saya akan ajak kita lihat dulu di dalam Matius pasal yang ke-11 tadi di ayat yang kedua. Di sana dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi Yohanes ada di dalam penjara. Kenapa kok dia di dalam penjara? Itu diceritakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ketiga saja saya akan bacakan. Sebab memang Matius 14 ayat yang ketiga, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Ayat 4, karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Nah, karena peristiwa ini, Yohanes ada di dalam penjara. Namun tugas utamanya mempersiapkan jalan bagi Mesias, dia kerjakan. Dan di dalam penjara itu dia mendengar, ya, Yohanes pasal 11 itu, dia mendengar tentang Yesus Kristus dan pekerjaannya, lalu menyuruh murid-muridnya untuk menanyakan, engkaukah Mesias itu? Engkaukah Kristus itu? Ya. Lalu jawab Tuhan di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, kita lihat bagaimana respons Yohanes tentang hal ini. Ya, kita pun sebagai pengikut Kristus, saya sudah katakan tadi, sering kali mendengar berita-berita atau janji-janji tentang kedatangannya. Tetapi sampai saat ini, itu belum terjadi. Lalu apa yang terjadi dengan pengharapan yang begitu tinggi, pengharapan yang ditaruh berdasarkan janji-janji yang ada di dalam firman Allah, namun belum terjadi. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ajak untuk melihat di dalam surat Petrus yang kedua. Ya, surat Petrus yang kedua, di pasal yang ketiga. Surat Petrus 2, pasal yang ketiga, saya akan bacakan mulai ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya,
yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4 kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, di penghujung perjalanan zaman yang kita lalui ini, muncul pengejek-pengejek yang seperti itu akan janji kedatangan Tuhan. Dan ini kalau kita tidak menyikapi dengan baik, dengan satu kedewasaan rohani, ya, tentunya kita akan mudah goyah, tentunya kita akan mudah bergeser dari iman, lalu yang terjadi adalah kekecewaan, dan itu bisa berakibat kita akhirnya menolak Yesus. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah baik bagi kita untuk belajar apa yang menjadi rencana besar daripada Allah untuk kita umat manusia sebenarnya. Kalau kita hanya mempelajari tentang kekristenan itu secara parsial saja, dan janji-janji berkat saja, pastilah kita akan menjadi orang-orang yang kecewa. Dan saya pernah menyaksikan sebuah tayangan di mana seseorang bertobat yang dahulu berkepercayaan lain, kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan sampai hari ini setelah berjalannya waktu yang beliau tempuh dengan luar biasa, mengalami tekanan, mengalami aniaya, mengalami himpitan, mengalami cacian, mengalami ejekan. Lalu beliau berkata bahwa bukan karena janji-janji berkat secara jasmani saja, tetapi janji yang lebih luar biasa, yaitu keselamatan. Dan inilah rencana besar Allah terhadap kita umat manusia. Dan di dalam rencana besar itu, Yohanes paham dia ditugaskan untuk membuka jalan bagi kedatangan daripada Tuhan kita Yesus Kristus Mesias itu. Itu kedatangan yang pertama. Bagaimana dengan kedatangan yang kedua? Kita juga sebagai orang percaya menantinya. Dan di surat 2 Petrus tadi muncul pengejek-pengejek. Udah sejak dulu cerita-cerita seperti itu. Dan tidak terjadi. Lalu bagaimana iman kita? Ada di dalam satu tingkat kedewasaan tertentu, atau kita hanya datang ke gereja, percaya sebagai orang Kristen, hanya mengandalkan janji-janji berkat yang membuat kita mudah kecewa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah pengharapan yang tidak tercapai menjadi sebuah kekecewaan. Tidak puas, tidak sesuai harapan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar secara baik tentang firman Tuhan ini secara holistik, bahwa rencana Tuhan yang terbesar adalah keselamatan. Satu bagian firman katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu satu bagian firman berbicara lain soal kehidupan secara jasmani. Di dalam Injil Matius juga dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang dimaksud kita belajar firman, belajar apa maksud Allah terhadap manusia. Nah, baru kita bisa menghadapi segala sesuatu dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, dan tidak akan muncul kekecewaan. Kita harus mengerti bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 juga rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dimulai. Tapi kalau kita belajar tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian, apa yang mereka butuhkan Allah penuhi. Namun apa yang terjadi dengan bangsa yang tegar tengkuk ini? Mereka tetap menolak Allah, mereka tetap berbantah-bantah dengan Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan demi kekecewaan, sampai muncul sebuah pernyataan, lebih baik kami mati di Mesir yang berlimpah dengan madu dan susu, daripada kami harus mati di tempat seperti ini. Kita pun ada dalam perjalanan padang gurun. Tidak semua kehidupan yang kita lalui itu mengenakan secara daging, tetapi itu harus terjadi.
Guna apa? Untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui firman ini yang mengajarkan kita. Seringkali kita mendengar istilah memikul salib. Apakah enak memikul salib? Jangankan salib. Satu benda saja yang tidak terlalu berat kalau kita pikul dalam tempo atau waktu yang panjang, itu akan membuat pundak ini menjadi penat. Tapi marilah kita belajar. Karena ada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sahabat, sebagai teman sejati. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Ya, ringan katanya. Karena apa? Karena Ia selalu beserta dengan kita. Nah, kita tahu latar belakang Yohanes Pembaptis ini. Dia membuka jalan. Dan di ayat tema yang diberikan dia bertanya, engkaukah itu? Lalu Yesus menjawab tidak secara langsung, tapi dia menjawab dengan perkataan di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan sekali lagi sebelum firman Tuhan ini saya akhiri. Mari kita lihat kembali ke Matius pasal yang ke-6. Pasal ke-11, maaf, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Ya, apapun yang terjadi dengan kehidupan ini, jangan sampai kita menolak dia dan jangan sampai kita kecewa. 2 ayat tema di 2 tahun sejak 2022, Efesus 6 ayat 10 di gereja kita, kemudian 2023 ini dengan Lukas 21 ayat 36 mendorong kita untuk selalu waspada, mendorong kita untuk selalu berjaga-jaga, mendorong kita untuk selalu mengenakan kekuatan yang datang dari Allah. Jangan mengandalkan kehidupan sendiri. Nah, di mana kekuatan Allah ada? Di firman Tuhan ini. Kalau kita pelajari secara baik, tentu ekspektasi kita menjadi Kristen tidak salah arahnya, tidak salah jalannya. Tetapi tujuan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah untuk keselamatan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita arahkan pandangan ini kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ibrani 12 ayat yang kedua. Yang membawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Dengan iman yang sempurna, kita akan mampu melalui jalan-jalan yang harus kita tempuh dengan pertolongan Tuhan. Dan di dalam sana ada sukacita, ada damai sejahtera yang selalu Tuhan limpahkan bagi kita. Sekalipun di masa-masa sulit, ya, dikatakan selalu, dan ini sangat viral di mimbar-mimbar gereja manapun dikatakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan. Bisa saja kita kecewa mengalami kegelapan-kegelapan yang akan terjadi atau menimpa. Tetapi kita siap. Kenapa? Karena bukan hal-hal yang sifatnya jasmani, tetapi hal yang bersifat rohani Tuhan berikan kepada kita, dan Dia sudah perjuangkan melalui anaknya dengan naik ke kayu salib, mati, kemudian bangkit, naik ke sorga, mempersiapkan tempat bagi kita di sorga yang mulia. Itulah keselamatan sejati yang akan kita peroleh. Jadi kekecewaan itu bisa saja membuat kita menolak Yesus. Tapi kita tidak mau jadi orang-orang yang kecewa di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kita mengerti firman Allah ini. Kita mengerti grand design, rancangan besar dari Allah untuk manusia, yaitu keselamatan, dan itu yang harus kita perjuangkan. Ya, ingat tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 saya katakan, ayat yang ke-33 kalau tidak salah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, segala sesuatunya akan ditambahkan. Apa itu segala sesuatunya? Ya, kalau kita setia dalam pekerjaan mencari kerajaan Allah dan kebenaran, apapun yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, Tuhan pasti akan tambahkan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya tidak panjangkan firman Tuhan ini, tetapi marilah kita mengerti bahwa jangan sampai terjadi kekecewaan dalam hidup kita, dalam kita mengiring Yesus. Karena kekecewaan yang terjadi bisa saja membuat kita menolak Yesus. Misalnya kita kecewa di satu tempat ibadah, kita kecewa dengan orang lain, kita kecewa dengan apa saja yang terjadi di gereja tersebut. Bahkan di akhir-akhir ini saya lihat mungkin ada pergantian pimpinan di dalam gereja, kemudian kecewa.
Kita datang ke sana bukan buat manusia. Kita datang beribadah, sekali lagi saya tekankan, bukan buat manusia, tapi buat Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Kalau itu tertanam dengan baik di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita, tentu arah pandang kita kepada Dia. Bukan saja gembala, tapi gembala agung. Dan Dialah yang akan memimpin kita melewati kekecewaan demi kekecewaan. Melainkan kita tetap kuat, teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dilalukan kekecewaan dari kehidupan kita, diganti dengan damai sejahtera, sukacita, dan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Dan biarlah kita belajar untuk sekali lagi mengarahkan pandangan hanya kepada Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada kekecewaan-kekecewaan yang akan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita akan naikkan pujian Imanku Tetap di dalam Yesus Saja. Iman kita tidak goyah, arah pandang iman kita kepada Raja di atas segala raja, Gembala Agung kita, sehingga kekecewaan akan lalu dari kehidupan ini. Haleluya. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang telah mati buatku di Golgota. Kukira sebab ku yakin hal yang tak nampak. Amin. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap haleluya di dalam Yesus saja, buatku di Golgota. Kukira sebab
imanku tetap teguh di dalam Yesus. Sebagaimana slogan yang pernah dimunculkan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Slogan itu berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Itu artinya kalau kita sudah memandang kepada Yesus, arahkan terus pandangan ini kepada Yesus. Pada saat kita mau percaya, menyerahkan diri untuk berbuat bakti, beribadah kepadanya, bahkan menjalani hidup ini sebagai orang Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus saja, iman kita akan dibawa sampai kepada kesempurnaan. Iman kita tetap di dalam Yesus saja. Disitulah ada kekuatan iman yang sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kalau iman kita kokoh kuat, dijauhkan kita dari kekecewaan. Haleluya. Jangan menjadi kendor imanmu. Kalau kita pelajari secara menyeluruh firman Tuhan, janji-janji Tuhan baik buat kita. Tapi tidak melulu janji-janji berkat jasmani saja. Karena itu bukan bagian yang terpenting dari kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi keselamatanlah yang Dia sudah perjuangkan di kayu salib, di Golgota. Dia berikan nyawanya untuk kita. Dan kalau itu yang menjadi kekristenan kita, tentu kekecewaan tidak akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Ujian ini mengatakan kita girang sebab kita yakin akan hal yang tak nampak. Mungkin pengorbanan Yesus, cerita-cerita tentang apa yang Yesus sudah lakukan tidak pernah nampak secara kasat mata jasmani. Tetapi kalau kita memiliki kekuatan iman berdasarkan firman Tuhan ini dengan pertolongan Allah Roh Kudus, itu menjadi kekuatan sekalipun tidak nampak. Ada ungkapan yang mengatakan, bagaimana engkau mengasihi yang tidak nampak, sementara yang nampak saja engkau tidak bisa berbuat setia kepadanya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita setia beribadah, kita setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia sudah korbankan hidupnya, dia sudah korbankan dirinya di kayu salib di Golgota sana. Tujuannya satu, untuk keselamatan umat manusia, saudara dan saya. Yakini itu dengan percaya, dengan iman yang semakin hari semakin sempurna melalui firman ini. Haleluya. Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Haleluya. Pada kesempatan ini saya tidak tahu, pribadi lepas pribadi, bagaimana imanmu kepada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang menyelidiki hatimu. Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hatimu. Haleluya. Haleluya. Dia yang akan menilai. Dia yang akan menilai kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku
tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah Engkau mendapati kami setia kepadamu ya Tuhan. Iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Sehingga apapun yang terjadi dengan dunia ini, dengan kehidupan kami, tidak menjadikan kami kecewa Tuhan. Yang bisa membuat kami meninggalkan Engkau. Tetapi kami tetap teguh di dalam iman kami. Karena kami memandang kepada Engkau saja. Arah pandang kami hanya kepada Engkau saja yang membawa iman kami sampai kepada kesempurnaan. Kami mengerti apa arti kehidupan kekristenan ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa biarlah pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga dari umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini, bahkan yang ada dalam ibadah ini, Engkau juga bekerja dan berkarya melalui firman dan Roh Kudus, memampukan kami untuk mengerti rencana besar-Mu. Dan kalau kami mengerti rencana Tuhan akan keselamatan ini, kami tidak mudah undur, kami tidak mudah kecewa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, terpuji-pujilah Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa. Terus berkarya dalam hidup kami ya Tuhan. Berbicara terus kepada kami melalui pembelajaran-pembelajaran firman-Mu. Ajar kami terus untuk memuji dan menyembah Engkau. Ajar kami untuk mengerti Engkau melalui firman-Mu ini. Ajar kami memahami isi hati-Mu. Sehingga Tuhan Yesus, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tidak menjadikan kami kecewa. Tapi kami tetap kuat, teguh di dalam Engkau, dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sebelum kami akhiri ibadah ini Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau lawati umat-Mu. Kalau ada yang sakit baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah, Engkau halawati dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang berduka juga Tuhan lawati dengan penghiburan yang datang dari Engkau, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Yang mengalami jalan buntu, Engkaulah jalan bagi kami. Yang mengalami beban berat, Engkaulah sahabat teman yang bersama-sama memikul beban itu Tuhan, sehingga menjadi ringan. Tolong umat-Mu, tolong kami semua Tuhan. Dalam usaha pekerjaan, rumah tangga, studi dari anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi penolong sejati kami. Sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Semua dapat diberkati dengan begitu luar biasa. Sehingga tidak ada kekecewaan-kekecewaan yang terjadi. Karena Engkau selalu beserta dengan umat-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kepada Tuhan.
Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, arahan daripada Allah Roh Kudus, menolong kita menjalani kehidupan ini, hari demi hari, waktu demi waktu yang masih dipercayakan, mengarahkan pandangan kita kepadanya, sehingga tidak kecewa dengan apapun yang terjadi, tapi keluar dari kehidupan ini ucapan syukur, dan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami terima berkat ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sekalian yang sudah terima berkat ini sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.